Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ghayatu Taqrib, Matan Abi Syuja' Al-Ghayatu wal Taqrib. Ya. Kita sudah sampai kepada fasal riba ya. Faslun war riba biz-zahabi wal fiddati wal mat'umat. Wala yajuzu bai'uz zahab biz-zahab. Jadi kita sudah sampai kepada pembahasan riba. Apa itu riba? Nah, kita jelaskan dulu apa itu definisi daripada riba. Riba itu kalau secara bahasa artinya ziyadah, artinya lebih tambahan ya. Kalau secara istilah riba itu adalah aqdun ala iwazin makhsusin, akad terhadap barang tertentu ya. Jadi akad terhadap barang tertentu ghairi ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui kesamaan timbangannya, fi mi'yar syar'i, pada takaran syariat, halatul aqdi, ketika akad, au ma'a ta'khiril badalain, atau beserta terlambat mengakhirkan dua barang atau salah satu keduanya. Nah, kita jelaskan definisinya dulu. Kita katakan tadi yang namanya riba adalah akdun, ya, sebuah akad. Riba itu sama seperti jual beli juga. Tapi ini ala iwadin maksusin, terhadap barang tertentu. Berarti tidak semua barang. Barang mana yang dimaksud? Maksudnya adalah makanan dan juga nakden. Nakden itu emas dan perak. Nah, maka khusus barang itu aja yang menjadi barang ribawi, yang lain tidak. Jadi tidak ada istilahnya pada selain keduanya. Kalau uang bagaimana? Uang itu dihukumi seperti emas nantinya ya. Ala iwadin maksusin. Okay. Kemudian ghairi ma'lumit tamasul, yang tidak diketahui kesamaan timbangannya ya, tidak diketahui kesamaan timbangannya. Contoh ya, satu, kita jual beli beras dengan beras, kan ini sama makanan ya kan. Nah, yang satu kilo ya, satunya lagi 1,5 kilo, kita tukar barang tersebut. Nah, itu berarti untuk akad ya kan, akad terhadap suatu barang ribawi yaitu berupa makanan, kemudian tidak diketahui kesamaan timbangan. Ini kan enggak sama timbangannya. Nah, ini riba. Nah, dinamakan ini dengan riba fadl namanya ya. Kemudian tidak diketahuinya itu fi mi'yar syar'i, tapi pada takaran syariat. Apa maksud pada takaran syariat? Nah, jadi cara mengukur kesamaan timbangan barang ribawi tersebut pakai takaran yang dianggap oleh syariat. Kalau menurut syariat itu harus dikilokan, ya dikilokan. Kalau menurut syariat itu ditakar, ya ditakar ya. Jadi tergantung syariat ya. Yang menjadi patokan adalah menurut kebiasaan ahlul hijaz ya. Ahlul hijaz, kalau ahlul hijaz yang ada di zamannya Rasulullah itu misalkan pada kurma mereka mentakar, maka dalam kita mengukur kesamaan timbangan menjual kurma itu ya harus ditakar. Berarti kalau di kilo maka harus kita kilokan. Sedangkan kalau tidak ada penakaran tertentu pada zaman tersebut, maka yang menjadi patokan adalah menurut takaran setempat ya. Kalau di suatu tempat itu misalkan kita beras, zaman Rasulullah kan nggak ada beras. Nah, sekarang kita beras. Nah, kebiasaan orang setempat di daerah kita itu
dikilokan atau ditakar, itu orang jual belinya itu. Kalau memang harus dikilokan, harus ditimbang, ya harus ditimbang berarti. Tapi kalau harus ditakar, ya harus ditakar. Jadi harus sama menurut dalam halat al-aqdi. Jadi samanya itu ketika akad, ya, ketika akad, bukan di luar akad, ketika akad. Jadi ketika mereka melakukan akad itu harus sama. Jika jual sekilo ya dengan sekilo, ya harus sama. Kalau lebih berarti riba. Atau ma'a ta'khiril badalain, atau beserta mengakhirkan kedua barang. Mengakhirkan dua barang gimana maksudnya? Nah, ada dua kemungkinan mengakhirkan dua barang ini. Pertama, ketika akad memang dia mengatakan akan menyerahkan barang nanti. Contoh, ini ana jual beras, ana jual beras ana kepada antum, ya. Tetapi beras ana masih berada di rumah. Nanti ana bawa, ana kasih ke antum. Ataupun kita katakan, tapi sebentar lagi ya, ada teman ana lagi ngantar barangnya. Jadi akadnya diucapin duluan, tapi barangnya diantarkan nanti. Dia katakan nanti akadnya mereka akad sekarang, tetapi mereka mengatakan ngasihnya nanti. Kasih tempo dalam melakukan akad. Ini juga termasuk riba. Riba apa namanya? Ini namanya riba nasa. Ya, riba nasa, kasih tempo di dalam akad. Itu gambaran yang pertama dalam kita mensyarah definisi au ma'a ta'khiril badalain. Yang kedua yaitu mereka tidak kasih tempo, sekarang halan mereka. Ana jual beras ana sekarang juga. Ya, sekarang juga, tapi barangnya belum ada di tempat, mungkin lagi diantar. Dan yang jelas mereka itu tidak kasih tempo. Ya, ana jual beras milik ana dengan harga dengan beras milik ente misalkan, dengan milik ente, tapi barangnya nggak langsung. Kemudian mereka berpisah dari tempat tersebut tanpa sebelum menyerahkan barang tersebut, sebelum menyerahkan beras tadi. Itu juga termasuk riba, namanya ribayat. Jadi definisi yang baru saja kita sebutkan itu definisi yang mencakup 3 riba: riba fadl, ribayat, riba nasa. Yang kebanyakan terjadi zaman sekarang itu riba fadl, ya. Ada lagi namanya nanti riba qard, satu lagi riba hutang, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, ya. Semua perhutangan yang diambil manfaatnya itu riba. Itu ada satu lagi riba. Secara umum riba itu terbagi menjadi 3 tadi. Ya, ada sedikit definisi, lupa Al-Fakir carahin tadi, ma'a ta'khiril badalain au ahadihima. Ada salah satu keduanya, tidak mesti dua-duanya itu dikasih tempo ataupun dua-duanya itu telat, tidak diserahkan di tempat. Jadi kalau kita melihat kepada syaratnya, jadi untuk tidak dalam jual beli barang ribawi ini, yaitu emas, perak dan makanan ini, itu dia itu ada namanya illah, ada namanya jenis. Jadi disyaratkan terjadinya riba itu harus ilahnya sama. Kalau ilahnya beda, tidak ada istilah riba. Apa maksudnya ilah sama? Ilah riba itu cuma ada 2, naqdiyah artinya emas perak, yang kedua makanan. Ya, jadi kalau ilahnya 2, kalau ilahnya beda, tidak ada istilah riba. Misalkan kita jual beli beras dengan emas ataupun dengan uang lah sekarang. Jadi uang itu disamakan dengan emas. Ya. Kalau orang dulu soalnya pakai emas.
jual belinya. Nah, ini beras kita beli dengan uang, nah itu tidak ada istilah ribanya, ya mau memenuhi syarat ataupun tidak, mau dia itu tidak sama timbangannya, mau dia itu tidak serah terima tempat ataupun pakai tempo dalam akad, itu tidak ada istilah riba. Jadi harus sama ilahnya, ya. Kemudian bila jadi pertama harus sama ilahnya, ya. Kalau ilahnya sudah sama, nah, ini ada kemungkinan riba ini, ya. Ilahnya sama, itu ada lagi namanya jenis, ya. Ada lagi jenis itu, ya kalau beras ya sama-sama beras. Kan makanan itu ilahnya ya makanan, tapi kan makanan itu banyak, ya. Jenis beras itu. Jadi nanti dikatakan bahwa kalau ilahnya sama dan jenisnya sama, untuk tidak terjadi riba maka harus memenuhi 3 syarat, ya. Harus memenuhi. Kalau ilah sama, jenisnya juga sama. Apa contohnya? Ibu Bakir kasih contoh seperti makanan beras dengan beras. Nah, ini ilahnya kan sama-sama makanan, kemudian juga sama-sama beras. Nah, itu harus memenuhi 3 syarat untuk tidak terjadi riba. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah ma'lum tamathul, ya, diketahui kesamaan timbangannya. Jadi harus sama timbangannya, 1 kilo dengan 1 kilo. Yang kedua harus hulul. Hulul itu akadnya itu harus halan, nggak boleh pakai tempo, ya. Nggak boleh pakai tempo. Nah, jual beras ana dengan beras ente, ana kasih nanti, itu kan pakai tempo, ya. Beras ana kasih nanti, nah itu pakai tempo, nggak boleh. Yang ketiga harus memenuhi syarat taqabud fil majlis, serah terima di tempat. Nah, jadi sebelum mereka pergi, mereka sudah serah terima barang. Kalau tidak memenuhi syarat pertama, maka yaitu ma'lum tamathul, diketahui kesamaan timbangannya. Kalau tidak memenuhi ini, jadilah riba itu namanya riba fadl. Nah, kalau tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu harus hulul, harus halan, nggak boleh kasih tempo. Kalau tidak memenuhi ini, berarti namanya riba nasa, ya. Kalau ribayat, contohnya ribayat tidak memenuhi syarat yang ketiga, itu takabut fil majlis, serah terima di tempat. Kalau anda contohkan satu-satu, kalau riba tadi sudah kita contohkan sebenarnya, tapi kita ulang lagi biar makin paham. Riba fadl contohnya, ana jual beras ana dengan beras ente dengan beras ana 1 kilo, beras ente 1,5 kilo. Nah, beda timbangannya, riba fadl. Kalau riba, contoh ribayat, riba nasa aja dulu. Riba nasa, nah, ana jual beras ana dengan beras ente sekilo, nah, tapi beras ana nanti ana bisa ngasihnya besok. Nah, besok ana ngasihnya, ataupun lusa misalnya ana bisa ngasihnya. Nah, kan ada tempo dia menyerahkan barangnya. Nah, itu riba nasa namanya. Kalau riba yad itu mereka akadnya sekarang, ana jual beras ana 1 kilo dengan beras ente 1 kilo, ya. Nah, sekarang, ataupun tidak nyebutin sekarang. Kalau nggak nyebutin berarti sekarang, ya. Tapi mereka kemudian terpisah, belum menyerahkan barang tersebut. Kan nyerahnya besok, nyerahnya nanti, sudah terpisah. Mereka itu tidak menyerahkan di majelis,
majelis tempat akad maksudnya majelis ini. Nah, makanya itu namanya. Maka sebuah akad barang ribawi itu berkemungkinan mencakup 3 riba ini, atau bisa jadi 2 saja ataupun salah satu saja. Contoh gambaran yang mencakup 3-tiganya, ana jual beras ana sekilo dengan beras ente 1,5 kilo. Besok ana kalau ana tapi besok ngasihnya. Nah, lalu mereka itu belum serah terima di tempat, mereka berpisah, besok baru ngasih, benar-benar besok baru ngasih. Berarti ini kan mencakup 3-tiganya. Nah, riba fadl iya, nasa iya, ribayat 3. Soalnya 3 syarat tidak memenuhi, tidak maklum tamathul, tidak hulul, tidak takabud fil majlis. Nah, itu penting kita untuk memahami riba. Itu sedikit untuk pemahaman kita terhadap riba, ya. Nah, lanjut ya, langsung kita ke kitab war riba fi zahabi wal fiddah. Riba itu ada pada emas dan perak dan makanan. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya riba itu cuman pada barang tertentu. Ya, ini maksudnya cuman ada pada emas dan perak dan makanan. Itu aja. Ya, jadi kalau emas dan perak itu ilahnya sama, yaitu naqdiyah, tapi jenisnya berbeda. Ya, jenisnya berbeda. Nah, kalau kita jual emas dengan perak gimana hukumnya? Atau kalau jual emas dengan makanan jelas itu bukan ribawi, beda ilahnya ya. Kalau emas dengan perak gimana? Itu sama saja kita jual beras dengan tepung misalkan. Nah, itu kan beda jenis, tapi ilahnya sama. Itu tidak disyaratkan maklum tamathul, cuma disyaratkan 2, yaitu hulul dan takabud fil majlis. Ya, disyaratkan sama timbangannya. Kemudian wala yajuzu bai'uz zahab bizahab. Nah, maka dikatakan tidak boleh jual beli emas dan dengan emas, walal fiddah kadzalik, dan begitu juga perak seperti itu juga. Ya, tidak boleh. Kok bisa tidak boleh? Katanya tadi kalau memenuhi syarat boleh-boleh aja. Ini kok tidak boleh? Makanya dikatakan lanjutan ibarahnya ada syarat bila memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau bahasa di sini mutamathilan. Nah, mutamathilan itu ya maklum tamathul tadi, diketahui kesamaan timbangannya, sama timbangannya. Jadi tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama timbangannya. Emas 1 gram dengan emas 1 gram, perak 1 gram dengan perak 1 gram. Entah apakah perak itu pakai gram juga, itu kurang tahu al-fakir ya, mungkin bisa dikaji terlebih dalam lagi. Kemudian cara pertama mutamathilan, harus sama timbangannya. Yang kedua naqdan itu kalau artikan tunai. Maksud naqdan ini 2, hulul dan takabud fil majlis. Ya, memenuhi syarat ini. Jadi mutamathilan itu sama timbangannya. Naqdan itu hulul, harus akadnya halal, tak boleh pakai tempo. Kemudian harus serah terima di tempat. Itu maksud naqdan. Nah, itu baru boleh. Nah, kalau enggak mutamathil, riba fadl. Kalau enggak naqdan, bisa jadi itu riba nasa ataupun riba yad. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, dan tidak boleh seseorang menjual. Nah, ini sebenarnya bukan pembahasan riba lagi, tapi sering karena ini termasuk jual beli yang diharamkan, riba juga diharamkan kan, para ulama memasukkannya ke dalam bab riba. Nah, jadi tidak boleh jual beli apa yang dia telah beli, hatta yakbidahu, sehingga dia itu menerima barang yang dia beli tersebut. Jadi kita enggak boleh menjual barang yang kita beli sebelum kita menerima barang tersebut. Misalkan ana beli
mobil kepada si Z. Ya. Udah deal ya, tapi mobilnya belum ana ambil, belum ana serah terima. Ana jual lagi kepada si Amr. Ana tadi ada beli mobil pada si Z. Nah, kalau ente mau membeli mobil itu udah jadi kepunyaan ana, jadi ambil aja kepada si Z. Nah, itu tidak sah. Karena apa? Tidak boleh menjual barang yang kita beli sebelum kita menerima barang tersebut. Kenapa tidak boleh? Larangan daripada Rasulullah. Larangan dalam agama. Ya. Wala bai'ul lahm bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dengan hayawan. Ya, tidak boleh menjual. Ini juga bai'ul, maksud jual beli yang dilarang. Enggak boleh menjual daging dengan hayawan. Kambing ya, kita jual dengan daging 10 kilo misalkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ikan bagaimana? Kalau ikan itu kalau dia hidup dihukumi seperti daging, seperti hewan. Kalau dia mati dia dihukumi seperti daging. Itu kalau ikan. Jadi kalau ikan yang sudah mati kita jual dengan ikan yang hidup boleh, tidak boleh. Tapi kalau ikan mati dengan mati boleh. Berarti kalau ini kan nggak boleh daging dengan daging. Nggak boleh jual beli daging dengan hayawan. Kalau daging dengan daging boleh, hayawan dengan hayawan boleh. Kambing ente dengan kambing anak itu boleh. Ya. Tapi kalau lahem dengan lahem itu udah masuk makanan ya, karena kalau lahem, maka itu harus memenuhi syarat ribawi juga. Soalnya sudah masuk ke dalam illah ribawi. Kalau hayawan kan belum jadi makanan, belum disembelih. Wa yajuzu bai'uz zahab bil fiddah, dan boleh jual emas dengan perak. Ini berarti illahnya sama tetapi jenisnya berbeda. Boleh jual beli emas dengan perak mutafadilan, dalam keadaan tidak sama timbangannya. Ada kelebihan, saling lebih. Mutafadilan itu tidak sama timbangannya. Dalam artian tidak disyaratkan memenuhi maklum tamasul, ya kan? Soalnya ini illahnya sama tapi jenisnya berbeda. Cuman disyaratkan naqdan, yaitu hulul dan taqabud fil majlis. Wa kadzalikal mat'umat, dan begitu juga makanan-makanan la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi. Tidak boleh menjual jenis daripada makanan tersebut dengan semisalnya illa mutamasilan naqdan. Ini apa maksud ibarah ini? Jadi makanan sama seperti menjual emas dengan emas itu. Tidak boleh menjual makanan itu yang sejenisnya dengan yang sejenisnya kecuali memenuhi syarat 3 itu. Ya, maklum tamathul, hulul dan takabud fil majlis. Di sini disebutkan 2. Jadi mencakup juga ini naqdan itu sudah Anda jelaskan. Maksudnya ialah hulul dan takabud fil majlis. Jadi kalau kita jual misalkan makanan kacang dengan kacang, jadi sekilo harus sekilo dengan sekilo, ya harus sama-sama sekilo. Kemudian harus akadnya halan sekarang juga, dan juga harus serah terima di tempat. Kalau tidak memenuhi itu, kalau tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu mutamathilan, maklum tamathul, maka riba fadl namanya. Kalau tidak memenuhi syarat yang kedua itu riba nasa, tidak memenuhi syarat hulul, tidak memenuhi syarat yang ketiga yaitu takabud fil majlis, itu ribayat namanya. Kemudian dikatakan wa yajuzu bainal jinsi minha bighairihi, dan boleh menjual jenis daripada makanan tersebut bighairihi dengan selainnya. Jadi beda jenis tapi illahnya sama makanan. Jual kacang dengan beras boleh mutafadilan, walaupun tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Mutafadilan yaitu tidak sama timbangan, ghairu ma'lum tamathul, tidak sama timbangannya. Tapi tetap harus naqdan, harus hulul dan taqabud fil majlis. Selanjutnya wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli yang ada unsur ghararnya. Apa ghararnya itu?
tidak diketahui mana yang untung, mana yang rugi. Ya, tidak diketahui apakah dia untung rugi. Ini banyak bai'ul gharar. Contoh, termasuk bai'ul gharar itu seperti kita itu ke tempat pemancingan, ya, kita bayar 30.000, ya, kita bebas memancing sebanyak-banyaknya, ya, kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya rugi, ya kan. Ini kan ada unsur gharar di situ. Di situ kita nggak ketahui apakah kita untung atau kita rugi. Kalau kita dapat ikan banyak ya untung, kalau kita dapat ikan sedikit ya rugi. Udah bayar 30.000 rugi, yang untung adalah penjualnya. Ini ada unsur gharar, tidak sah begitu. Nah, itu ini bukan riba, tetapi dimasukkan dalam bab riba karena sama-sama dilarang. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dipahami masalah riba ini. Ya, kalau ingin kita mendefinisikan satu persatu antara riba fadl dan riba nasa, ribayat. Kalau riba fadl itu kalau kita definisikan satu-satu, tadi kan definisi yang mencakup semuanya, yaitu aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumi tamasul fi mi'yar syar'i halat al-aqdi atau ma ta'khiri badalin atau hadimah. Itu definisi yang mencakup terhadap 3 riba tersebut, ya, riba fadl, riba nasa, ribayat. Kalau kita definisikan masing-masing gimana? Kalau riba fadl kita definisikan bai'ur ribawi bijinsihi, ya, bai'ur ribawi bijinsihi. Jadi bai'ur ribawi, menjual barang ribawi. Barang ribawi cuma mencakup 2, ya, nakdiyah sama tu'miyah, mas perak dan makanan. Itu aja. Bijinsihi, ya, gairu ma'lumi tamasul, tidak diketahui sama kesamaan timbangannya. Ya, itu namanya riba fadl. Kalau riba nasa, bai'u ribawi bijinsihi au bi ghairi jinsihi, ya, bai'u ribawi dengan sejenisnya atau dengan selain sejenisnya, ya, tidak harus sama-sama kacang, ya, kacang dengan beras, tetapi ma'al hulul, ma'al itu ma'al ajal, ada tempo waktunya, nggak hulul. Nah, itu riba nasa. Kalau ribayat itu bai'ur ribawi ghairu bijinsihi au bighairi jinsihi, apa namanya, ma'a adami taqabud fil majlis, ya, beserta tidak ada serah terima di tempat. Nah, itu kalau kita definisikan satu persatu. Lebih dan kurang maaf, mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.